Perhatikan baik-baik. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang tak tertandingi, dahsyat. Tapi dia memperhatikan manusia. Bahkan dikatakan dia memperhatikan anak yatim, dia memperhatikan para janda. Bahkan dia memperhatikan orang-orang yang sebatang kara, yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Berarti Tuhan peduli terhadap kita. Katakan, Tuhan peduli terhadap saya. Ya, Tuhan itu peduli. Dia mengerti kehidupan kita. Makanya kan kita sering nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Bahkan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa dia yang memegang tangan kanan kita dan memberikan kita kemenangan. Walaupun kita akan melewati banjir, ya, kita akan melewati api sekalipun, dia Tuhan yang tetap menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan peduli kepada manusia. Tuhan peduli kepada saya, kepada Bapak, Ibu, Saudara. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan, dia tetap peduli. Amin. Maka dikatakan ayat yang tadi itu, ayat yang ke-7, dia mengeluarkan orang-orang tahanan, ya, memberi mereka apa? Kebahagiaan. Ya, kita lihat hari-hari ini walaupun banyak manusia yang mungkin tidak ditahan secara fisik di penjara, tapi mereka terpenjarakan. Amin. Ada banyak manusia terpenjara oleh apa? Oleh keinginannya, terpenjara oleh kejahatannya, oleh hawa nafsunya, terpenjara. Dia memperhatikan. Kenapa Tuhan memperhatikan manusia? Ya, kenapa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan manusia? Neraka itu diciptakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk membunuh manusia. Tapi manusia sendiri yang merancangkan dirinya untuk binasa. Perhatikan baik-baik. Neraka diperuntukkan untuk iblis, bukan untuk manusia. Tapi ada manusia yang ingin masuk neraka, ikut iblis. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk manusia. Tuhan tidak pernah mau membinasakan manusia. Manusia sendiri yang memilih untuk binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti Tuhan merancangkan bahwa manusia seharusnya tidak binasa. Tapi ada yang menolak Kristus, tidak percaya Yesus. Kita percaya tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya bisa mendapatkan keselamatan. Hanya siapa? Nama Yesus. Karena itu Tuhan itu peduli kepada manusia. Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa, dia tetap peduli. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu mulia. Dia Allah yang besar. Dia peduli kepada orang-orang yang yang hina, yang tidak berdaya. Kenapa demikian?
Karena Allah menciptakan manusia itu mulia. Ketika dia memberikan nafas kehidupan, artinya dia memberikan rohnya kepada manusia. Bukan hanya sekedar rohnya saja, tapi di dalamnya Tuhan memberikan kemampuan dirinya. Ya, apalagi yang diberikan? Alenta karunia. Kesadaran berbicara, intelijensia. Manusia itu diciptakan dari debu tanah, tapi dibuat mulia oleh Tuhan. Amin. Memang bahan baku kita, bahan baku penciptaan itu, manusia itu tidak mulia. Tapi Tuhan membuat kita mulia. Makanya jangan rendah diri. Banyak orang Kristen yang rendah diri. Padahal kita ini mulia. Memang ada 4 bagian dalam Alkitab. Penciptaan. Kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan. Lalu kemudian bagian yang kedua, kejatuhan. Kita juga percaya bahwa manusia jatuh dalam dosa jadi budak iblis. Akhirnya kemuliaan itu, kita lepaskan kemuliaan itu. Makanya Roma 3 ayat 23 berkata apa? Manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada bagian yang ketiga, keselamatan. Apa itu arti keselamatan? Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jadi budak iblis. Sesuatu barang yang kita taruh pada tempat yang kita suka, lalu kemudian jatuh atau bergeser, pasti akan dikembalikan kepada tempat yang semula, betul kan? Jadi keselamatan itu adalah kita dikembalikan, kita yang jatuh tidak mulia lagi ini dikembalikan oleh Allah ketika kita percaya Yesus, kita bertobat, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dikembalikan kepada posisi awal. Saya mau tanya sekarang, manusia yang mulia ini, waktu jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan, jadi budak iblis. Ketika keselamatan terjadi, ditaruh kembali di posisi kita, apakah manusia masih tetap mulia? Ada ilustrasi yang baik yang Yesus gambarkan. Anak bungsu. Tahu cerita anak bungsu? Dia minta warisannya walaupun papanya belum meninggal. Dia ambil harta warisannya, dia bawa, dia foya-foya menghabiskan, dan akhirnya dia jadi miskin. Dan kemudian dia mau bekerja, diterima di tempat kandang babi, urus babi, ya. Dan akhirnya dia mau makan ampas babi pun tidak bisa. Pada waktu itu, ini menggambarkan manusia. Manusia yang meninggalkan kemuliaan. Anak yang bungsu ini meninggalkan kemuliaan. Status sebagai anak, betul kan? Untuk pergi menjadi budak. Tapi kemudian dia sadar, di rumah Bapakku, orang-orang kerja yang tinggal di sana tidak seperti saya kali. Akhirnya dia kembali. Perhatikan baik-baik. Ketika dia kembali, dan Bapak ini selalu menantikan kembalinya si anak bungsu ini. Dia selalu berdiri di depan pintu dan selalu memandang ke jalan, berharap kapan anaknya kembali. Sama, Bapa di surga lagi menanti anaknya yang terhilang ini, yang jadi budak ini, yang jatuh dalam dosa, diperbudak oleh iblis untuk kembali. Ketika dia melihat anaknya kembali dari jauh, dia lihat, ini anakku.
Ada yang berkata darah itu lebih kental daripada yang lain. Betul kan? Dia lihat anaknya. Dia langsung lari. Mungkin kalau film slow motion itu lari. Ada dari sana juga anak itu, inikah Bapak? Langsung dia bilang, Bapak. Lari. Dan kemudian Bapak memeluk anak ini. Dia peluk kuat-kuat. Dia bilang, anakku. Si anak bilang, Bapakku. Mereka bertangis-tangisan. Dan apa yang terjadi? Bapak ini lihat anaknya yang mulia jadi hina seperti ini. Lalu dia berkata, ambilkan kembali, bawa kembali jubah, ambil jubah yang terbaik. Apalagi, pakaikan kasut, pakaikan cincin. Semua yang dulu si anak ini pakai, yang merupakan gambaran kemuliaan, kemudian dikembalikan kepada si anak ini. Amin. Itu gambaran saya dan saudara. Jadi ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikembalikan pada posisi awal di mana kita jatuh. Kita dikembalikan kepada kemuliaan. Makanya Tuhan itu mengasihi manusia. Kita ini mulia, kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ingat baik-baik. Engkau anak Allah. Engkau anak Sang Raja. Engkau mulia. Jangan tukar kembali kemuliaan itu. Ada yang berkata, nanti kemuliaan itu kita dapatkan di surga. Tidak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Manusia itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia dikembalikan pada posisinya, kemuliaan Allah diberikan lagi kepada manusia. Untuk apa kemuliaan Allah itu? Supaya kita bisa menggenapi tujuan Allah. Supaya saya, Bapak, Ibu, Saudara bisa melakukan kehendak Allah.